Jadinya saat itu juga Derry pun sempat keluar kamar dan nemuin gergaji besi ukuran kecil yang dia temuin di gudang, teman-teman ya. Setelah itu tubuh Vera pun dia seret ke toilet, yang mana disitulah aksi horornya pun dia lakukan, berusaha membuat tubuhnya sampai jadi beberapa bagian, teman-teman. Hai teman-temanku semua, baik, kali ini kita akan membahas kasus, teman ya. Kasus yang sangat sekali yang berasal dari kota Palembang, teman ya. Kasus ini yang menimpa anggota TNI yang bernama Derry, teman. Nah, seperti apa kasusnya? Ikutin terus channel Bang Jerry. Let's go. Kasus yang sempat terjadi di Palembang, kasus naas yang dialami pegawai kasir Indomaret yang dilakukan oleh orang ini, teman, yang sebagai oknum TNI yang baru lulus, yang semuanya dia lakukan di sebuah penginapan yang emang soal apa yang dia lakukan ini, teman, yang semuanya berakhir dengan tangisan, teman, penyesalan di pengadilan yang udah nggak ada gunanya lagi untuk dia sesali, teman, karena pemecatan dan hukuman yang cukup berat yang harus dia jalani, teman. Makanya kasus ini harus kita bahas karena aku yakin banyak pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus kayak gini, teman, supaya kedepannya kasus-kasus kayak gini jangan sampai terjadi lagi, terutama untuk kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran dan renungan kita semua, teman. Vera Oktaria yang tinggal dengan keluarganya di wilayah Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 yang ada di kota Palembang, Sumatera Selatan, yang mana dia tinggal dengan ibu dan kakaknya adik di rumahnya, teman. Sedangkan bapaknya saat itu kerja di Malaysia. Terus di tahun 2014 Vera yang masih duduk di kelas 3 SMP, dia pun kenal dengan kakak kelasnya yang bernama Derry, yang saat itu Derry ini udah kelas 2 SMA, teman. Karena mereka yang saling suka, akhirnya di tahun itu dia pun berpacaran, teman ya. Tapi awal pacaran diam-diam, biarpun sebenarnya rumah mereka juga terbilang deket, yang cuman berjarak sekitar 150 meter. Dan awal mereka pacaran pun itu nggak ada yang aneh-aneh, cuman senormal kayak anak-anak lainnya, teman. Di tahun 2015, setelah setahun mereka pacaran, akhirnya ibu Vera dan keluarga Vera pun tahu soal hubungan mereka, teman. Tapi karena ibunya juga nggak tahu kalau Derry emang anak yang baik, jadi awalnya ibunya pun enggak melarang hubungan mereka, teman. Jadi sejak ini Derry pun mulai sering main ke rumah Vera yang juga diterima sama keluarganya, teman. Karena saat itu dia di mata ibunya Vera kalau Derry ini emang anak yang baik dan santun, teman. Jadinya ibunya pun sampai percaya ngizinin Derry ini ngebawa Vera jalan-jalan. Sebaliknya Derry pun pernah ngebawa Vera ke rumahnya untuk ngenalin Vera ke bapak dan ibunya, teman. Bahkan sampai keluarga besarnya pun termasuk om-omnya sampai tahu dan kenal juga sama Vera sebagai pacarnya Derry, teman. Karena saat itu Derry ini memang udah komit menjalin hubungan serius sama Vera, bahkan sampai Derry ini udah cinta banget, yang lama-kelamaan ya mulai obsesi, yang mana ini pun berujung ngebuat Derry ini mulai punya rasa takut berlebihan kehilangan Vera, teman. Atau Vera ini diambil orang lain, jadinya lama-kelamaan Derry pun mulai cemburu nggak jelas, teman. Overprotective, bahkan mulai posesif yang ngebuat mereka pun jadi sering bertengkar dan putus nyambung, teman. Karena di tahun 2017 mereka pernah bertengkar hebat sampai akhirnya putus karena saat itu Derry ini nuduh Vera nyembunyiin sesuatu di memori HP-nya, teman. Yang dia tuduh itu ada hubungan dengan lelaki lain, yang terus di masa mereka yang udah putus justru Derry yang langsung pacaran dengan teman sama SMA-nya yang bernama Shirley, teman. Tapi nggak lama kemudian karena Derry emang nggak bisa move on dari Vera, akhirnya dia pun mutusin Shirley yang balik lagi ke Vera, teman. Tapi setelah itu Derry pun tetap posesif, yang ngebuat saat itu hubungan mereka pun mulai terus-terusan diwarnain dengan pertengkaran, teman. Yang cuman karena sikapnya yang cemburuan, bahkan di sini Derry justru makin parah karena mereka sempat bertengkar di rumah Vera, teman. Yang saat itu Vera itu di rumah ini sedang dengan dua temannya, yang tiba-tiba Derry datang marah-marah yang berujung lagi dan lagi mereka pun bertengkar, teman. Sampai Derry pun sempat membekap Vera menggunakan bantal, tapi untungnya teman yang Vera melihat mereka bertengkar ya langsung berusaha ngimisahin dan nolongin Vera yang dibekap tersebut, teman. Yang emang awalnya pertengkaran mereka pun enggak ketahuan sama ibunya ya Vera, yang saat itu kebetulan sedang nggak ada di rumah, teman. Tapi setelah itu, tepatnya di bulan Mei yang udah di tahun 2018, ibunya Vera pun akhirnya tahu, bahkan ngelihat langsung gimana seremnya mereka bertengkar di rumahnya Vera ini, teman. Yang mana awalnya ibunya Vera yang saat itu sedang di rumah tetangga sebelah rumah
rumah. Tiba-tiba kaget dengar suara jeritan Vera dari rumahnya. Karena ini ibunya pun langsung balik dan ngecek rumah, yang ternyata di rumah Vera sedang bertengkar dengan Derry, yang mana di situ Vera sedang menggigit dan menjambak rambut Derry. Karena Derry ini marah-marah dan nuduh Vera selingkuh cuman karena foto-foto teman Vera di HP-nya. Yang kebetulan temannya ada lelaki, karena kepergok langsung Derry pun langsung pergi di situ. Vera yang udah ketakutan akhirnya baru berani terus terang ungkapin soal ketakutannya ini. Dan kayak gimana sikap asli Derry ke ibunya yang ngebuat ibunya pun kaget setelah Vera ceritain semuanya. Jadinya karena ini ibunya pun minta Vera ini untuk menjauhi Derry. Dan awalnya Vera pun nurut yang mulai berusaha menjauhi Derry, tapi Derry pun terus ngejar selalu datang ke rumah Vera untuk minta maaf. Emang ini ngebuat ibu Vera pun was-was karena saat itu Vera juga yang udah lulus SMA, jadinya ibunya pun nyuruh Vera ini tinggal dan kuliah ke Bengkulu untuk sekaligus menjauh dari Derry. Vera yang dengar nasihat ibunya langsung setuju, akhirnya dia pun berangkat ke Bengkulu dan di sana Vera pun mulai kuliah di jurusan keperawatan dan tinggal di rumah kakaknya di Bengkulu, teman. Sedangkan Derry saat itu mulai disibukkan mengikuti tes TNI, tapi setelah itu Derry ini tetap masih ngejar Vera, bahkan setelah dia tahu kalau Vera ternyata udah tinggal dan kuliah di Bengkulu, teman. Langsung dia susul ke sana untuk nemuin Vera. Awalnya kakaknya Vera pun sempat ngelarang mereka ketemu, tapi mereka kasihan melihat Derry jauh-jauh, jadinya kakaknya pun sempat ngizinin Derry ini ketemu dengan Vera, tapi cuma sebentar, teman. Setelah itu Derry pun langsung balik lagi ke Palembang, sedangkan Vera yang sedang fokus menjalani kuliahnya di Bengkulu tiba-tiba entah karena apa di bulan November yang udah di tahun 2018 Vera pun mutusin balik lagi ke rumah ibunya di Palembang. Nggak kuliah lagi setelah dia balik ke Palembang karena nggak punya kerjaan, jadinya Vera pun mendaftarkan kerja di Indomaret yang ada di sana. Terus setelah diterima, Vera pun mulai fokus kerja sebagai kasir Indomaret yang nggak jauh dari rumahnya. Sampai di situ Derry yang tahu kalau Vera udah balik ke Palembang langsung dia hubungi dan minta maaf ke Vera, yang akhirnya Vera pun maafin secara diam-diam tanpa diketahui ibunya. Akhirnya mereka pun balikan lagi. Sedangkan di sisi lain Derry yang sebelumnya udah ngikutin tes TNI ternyata dinyatakan lulus. Setelah ini Derry pun sempat diantar keluarganya, bahkan dia juga minta Vera juga ikut untuk ngantar dia menjalani pendidikan militernya, teman. Di Secata Rindam 2 Sriwijaya yang ada di Kabupaten Lahat yang berjarak sekitar 4 jam perjalanan dari kota Palembang. Terus 5 bulan kemudian setelah menjalani pendidikan militernya, Derry pun akhirnya dilantik di bulan April tahun 2019. Setelah itu beberapa hari kemudian Derry yang sempat kecewa karena Vera ternyata nggak datang pas pelantikannya. Di sana langsung ngambil cuti selama beberapa hari dan langsung balik ke Palembang, teman. Cuman untuk nemuin Vera dengan datang langsung ke rumahnya, teman. Tapi pas nyampe ke sana ternyata Vera sedang nggak ada di rumah, yang di rumah cuman ada ibunya. Tapi karena ibunya udah nggak merestui hubungan mereka pun alasannya ya jadinya ibu pun langsung ngusir Derry yang emang udah nggak menerima kedatangannya lagi, teman. Yang pasti ini pun ngebuat Derry pun kecewa, teman. Tapi besok di tanggal 19 April sebelum dia balik ke pendidikannya, Derry yang saat itu masih juga belum ketemu sama Vera berinisiatif ngebeliin HP merek OVO yang sebagai hadiah untuk Vera untuk menggantikan HP Vera yang saat itu nggak bisa video call, teman. Ternyata setelah mereka ketemu, Vera nggak mau menerima HP-nya, yang emang ini pun ngebuat Derry ini lagi dan lagi kecewa. Akhirnya dia pun balik ke pendidikannya dengan ngebawa HP itu lagi, teman. Sedangkan Vera yang saat itu udah fokus kerja, udah nggak mikirin lagi hubungan dengan Derry. Sedangkan Derry sebaliknya karena selama menjalani pendidikan Derry ini mulai nggak fokus karena pikiran yang sedang bercabang terus menerus mikirin Vera ini. Sampai lama kelamaan kegalauannya pun berujung jadi kemarahan, teman. Karena pikiran sendiri yang menduga kalau Vera udah nggak cinta lagi sama dia karena udah ada laki-laki lain. Karena pikiran inilah Derry pun mulai nekat berencana kabur dari pendidikannya untuk menemuin Vera dan berencana merampas HP-nya untuk ngecek dan memastikan apakah Vera udah menjalinkan hubungan dengan laki lain. Jadinya di tanggal 3 Mei tahun 2019 tepatnya di jam 9 malam Derry pun benar-benar nekat kabur dari pendidikannya dengan keadaan yang masih berseragam dengan kabur melalui pagar belakang dan melewati batas hutan yang langsung menuju ke wilayah pedesaan yang gak jauh dari sana, teman.
Terus pas dia ngelihat ada jemuran warga, dia pun langsung ngambil celana, baju. Setelah itu dia pun langsung ganti seragamnya dengan baju yang dia ambil tadi. Terus seragamnya itu dia masukkan ke kantong kresek yang udah dia bawa. Terus karena situasi yang udah di tengah malam, Derry pun sempat mendatangi salah satu rumah warga di sana dan minta tumpangan untuk istirahat malam. Ngakunya kalau dia tuh kuli tersesat di sana. Warga yang percaya langsung nerima dan ngizinin dia istirahat di situ selama semalam. Terus paginya dia pun langsung pamit dan langsung pergi ke Palembang menggunakan bus. Nyampe di sana dia pun langsung hubungi salah satu temannya yang minta tolong untuk nyariin kos-kosan untuk dia, teman. Yang akhirnya mereka pun nemuin kos-kosan di suatu wilayah yang ada di pinggiran kota Palembang, teman. Dan Derry pun langsung bayar kos-kosannya full sebulan dengan rencana di kos-kosan itulah yang dia akan tinggal sementara untuk berusaha nemuin Vera, teman. Terus karena kos-kosannya yang masih kosong, jadinya Derry pun sempat menghubungi Shirley yang sebagai mantan pacarnya tadi untuk minta tolong ngantarin bantal dan selimut ke kos-kosannya itu. Shirley yang awalnya nggak tahu apapun, nurut-nurut aja ngantar bantal selimut itu ke kosannya, bahkan sempat nemuin Derry selama di kosan itu, yang mana di situ Derry pun cerita terus terang ke Shirley kalau dia kabur dari pendidikannya. Karena pengakunya kalau dia kecewa berat sama Vera yang sebagai pacarnya saat itu, jadinya dia mau nemuin Vera yang untuk memastikan hubungan mereka dan memastikan apakah Vera udah hubungan dengan lelaki lain. Derry ternyata melarikan diri karena Derry saat itu masih belum berani keluar ke kosannya untuk beli alat apapun. Jadi selama ini ya Shirley yang nemenin dan ngebantuin dia, sedangkan di sisi lain di TNI tempat Derry pendidikan ini mulai menyadari Derry yang melarikan diri dan mulai melakukan pencarian. Bahkan rumah orang tua Derry pun sempat didatangi, teman, yang melapor soal kaburnya Derry, sedangkan orang tua yang nggak tahu apapun cuma kebingungan karena saat itu masih belum ada yang tahu kemana Derry ini melarikan diri, teman. Sedangkan Derry setelah 3 hari dia tinggal di kos-kosannya yang saat itu udah di tanggal 7 Mei 2019, tepatnya di hari Selasa. Setelah dia merasa situasi aman, dia pun mulai berani keluar kosannya. Gimana di situ dia pun langsung menghubungi Vera melalui chat untuk ngajak ketemuan di depan stasiun Kertapati Palembang yang ada di kota Palembang. Gak lama kemudian Vera pun balas chatnya mau ketemuan, tapi di jam setengah 11 malam. Setelah Vera itu pulang kerja, terus di jam 11 malam nyampe di stasiun Kertapati, ternyata Vera udah nunggu dia di sana, yang mana di situ Vera yang masih mengenakan seragam Indomaret yang datang menggunakan motor Honda Beat, teman. Setelah mereka ketemu, Derry pun ngaku ke Vera kalau dia baru aja cuti dari dinasnya dan balik ke Palembang, teman. Menggunakan kereta malam, dia ngajak ketemuan di stasiun. Setelah itu mereka pun pergi jalan-jalan menggunakan motornya Vera ke jembatan Ampera. Setelah itu Derry yang pengen berlama-lama berduaan dengan Vera ngajak maksa Vera malam itu juga main ke rumah bibitnya yang ada di Sungai Lilin, gitu. Awalnya Vera pun sempet nolak karena saat itu emang udah tengah malam, ditambah wilayah Sungai Lilin yang udah cukup jauh, teman. Karena berjarak sekitar 3 jam perjalanan dari Palembang. Tapi karena dia memaksa, Vera pun akhirnya pasrah dan ikuti kemauan yang padahal itu cuman modusnya supaya dia bisa bermalam sama Vera ini, teman. Supaya dia punya kesempatan untuk ngecek HP-nya Vera, karena dia berencana kalau emang Vera udah punya lelaki lain, dia mau ngisi Vera malam itu, teman. Malam itu juga wilayah Sungai Lilin wilayah yang jauh dari akses keluarganya Vera, sedangkan Vera yang nggak tahu apapun yang masih ngira dia diajak ke rumah bibinya, jadi nurut-nurut aja, teman. Yang mana disinilah benar-benar malam yang naas untuk Vera ini, teman. Jadi malam itu mereka pun berangkat ke arah Sungai Lilin. Yang pas mereka udah nyampe di wilayah Betung yang udah setengah jalan, mereka pun sempat berhenti makan pecel lele di pinggir jalan. Setelah makan, Vera yang udah capek sempat ngajak pulang, tapi Derry nolak dengan alasan udah nanggung, karena katanya rumah bibitnya udah deket. Setelah itu jadinya mereka pun lanjut lagi, jalan lagi menuju Sungai Lilin, ya, teman. Tapi setelah setengah jam lanjut jalan, setengah kondisi malam yang udah makin larut, Vera pun sempat ngeluh karena nggak nyampe-nyampe. Jadi dia pun sempat ngajak pulang lagi. Tapi Derry tetap beralasan kalau rumah bibitnya udah deket. Terus setelah mereka nyampe di wilayah Sungai Lilin, Derry ini tiba-tiba beralasan kalau lupa jalan menuju rumah bibitnya ini. Terus dengan gampangnya dia ngajak Vera malam itu istirahat di penginapan karena kalau balik ke Palembang cukup jauh, teman. Yang mana awalnya Vera pun sempat nolak, tapi karena dia juga yang udah capek nih, yang niatnya cuman mau istirahat, jadinya terpaksa ikutin kemauan Derry ini. Jadinya Derry pun mulai nyari penginapan terdekat yang ada di sana, yang akhirnya mereka pun nemuin sebuah penginapan dengan harga 150 per malamnya, teman.
Setelah mereka check-in di situ, Vera yang udah kecapean dan ngantuk langsung berencana tidur, tapi Derry malah ngajak maksa Vera berhubungan badan. Sampai mereka pun sempat bertengkar. Sebelum akhirnya di sekitar jam 3 subuh Vera pun langsung tidur. Terus di jam 5 subuh Derry yang juga sempat ketiduran ya tiba-tiba kebingungan dan langsung ngambil HP Vera di bawah bantalnya. Tapi pas mau buka sandi HP-nya, Vera ternyata gagal karena sandi HP yang ngebuat Derry pun langsung marah, teman-teman. Karena Vera ternyata udah ngerubah sandi HP-nya yang sebelum tanggal jadian mereka. Karena ini sambil marah-marah, Derry pun bangunin Vera untuk nanya kenapa sandi HP-nya dirubah. Dan Derry pun nuduh Vera kalau dia udah menjalin hubungan dengan lelaki lain. Karena inilah Derry yang udah emosi, langsung menjambak rambut Vera dan menghantam kepalanya ke dinding sampai Vera pun lemas. Setelah itu dia pun mencekik dan membekap Vera menggunakan bantal sampai akhirnya Vera pun berhenti bergerak dan menghembuskan napas terakhirnya di subuh itu. Malam yang naas untuk Vera ini. Setelah itu barulah dia pun mulai mikir gimana cara untuk ngebuang tubuh Vera, dan penjaga di penginapan akan curiga kalau dia ngebawa keluar tubuh Vera dalam keadaan utuh. Jadinya dia pun berencana mau memotong tubuhnya sampai jadi beberapa bagian supaya bisa dibawa keluar menggunakan ransel, teman. Jadinya saat itu juga Derry pun sempat keluar kamar dan nemuin gergaji besi ukuran kecil yang dia temuin di gudang penginapannya. Setelah itu tubuh Vera pun dia seret ke toilet, yang mana disitulah aksi horornya pun dia lakukan, berusaha untuk membuat tubuhnya sampai jadi beberapa bagian, teman. Tapi di tengah aksinya gergaji pun patah. Di sini barulah Derry pun mulai kebingungan dan mulai panik karena ini dia pun memberanikan diri keluar menggunakan motor milik Vera, teman, untuk ke rumah omnya yang nggak jauh dari sana. Nyampe di rumah omnya dia pun langsung akuin dan ceritain soal apa yang dia lakukan ke tubuh Vera, teman, yang sebagai pacarnya, dan minta tolong ke omnya untuk ngebantuin dia ngebuang tubuh Vera yang saat itu masih tinggal di penginapan. Dengar itu omnya pun kaget dan nggak berani bantuin karena ini Derry yang kecewa langsung balik lagi ke penginapannya, teman. Di jalan dia pun sempet mampir ke pasar Sungai Lilin untuk beli gergaji seharga 50.000. Setelah itu dia pun langsung menuju ke penginapannya. Sampai di sana dia pun langsung memperpanjang kamarnya sehari lagi. Setelah itu barulah dia pun lanjut lagi aksi di toilet kamarnya menggunakan gergaji yang baru dia beli. Tapi lagi gergajinya pun patah lagi. Karena ini yang udah kebingungan, Derry pun nelpon omnya untuk minta beliin gergaji dan diantar ke penginapannya. Tapi omnya yang ketakutan tetap nolak karena udah kebingungan. Derry pun keluar lagi untuk beli satu ransel ukuran gede ke salah satu toko tas yang ada di Sungai Lilin, teman. Setelah ranselnya dibeli, Derry pun langsung berusaha memasukkan paksa tubuh Vera ke ransel itu, yang ternyata nggak muat, teman, karena ranselnya terlalu kecil. Karena ini dia pun balik lagi ke toko tadi untuk tukar dengan ransel yang lebih gede, teman ya, dan beli satu koper ukuran sedang. Setelah itu ya di kamar penginapan dia coba masukkan tubuh Vera ke ransel, dan juga koper itu ternyata masih juga nggak muat, teman. Akhirnya dia keluar lagi untuk beli koper yang lebih gede lagi. Setelah itu di penginapannya dia coba memasukkan tubuh Vera yang ke koper itu, ternyata masih juga nggak muat, teman. Karena udah kebingungan, Derry pun keluar lagi ngebawa semuanya barang-barang milik Vera menggunakan ransel yang udah dia beli tadi untuk dibuang ke sungai yang ada di sana. Setelah itu dia pun sempat ke toko bangunan untuk beli gergaji, kapak, dan cutter yang niatnya untuk melanjutkan aksi horor di toilet supaya tubuh Vera muat dimasukkan ke kopernya. Setelah beli peralatan tadi, dia yang bawa balik ke penginapan ya tiba-tiba berubah pikiran, yang akhirnya dia pun menuju ke rumah omnya untuk minta bantuan omnya, teman. Tapi lagi dan lagi omnya tetap nolak karena nggak berani nolongin. Karena ini omnya pun sempat nelpon temannya yang bernama Imam yang juga kenal dekat sama Derry untuk nyuruh Imam datang ke rumahnya, teman, untuk ngomongin masalah ini. Karena saat itu omnya itu udah kebingungan ngeladenin Derry yang udah terus-terusan minta tolong. Terus sorenya Imam pun datang ke sana. Gimana di situ Derry pun langsung ceritain dan minta tolong ke Imam untuk ngebantuin dia menghilangkan tubuh Vera, teman. Tapi Imam pun nggak berani bantu. Tapi di situ Imam cuma nyaranin untuk menghilangkan tubuhnya dengan cara dibakar, teman. Karena ini Derry pun ninggalin motor Vera di rumah omnya dan balik ke penginapan itu naik beca. Di jalannya dia pun beli bensin eceran di warung pinggir jalan dan juga beli obat nyamuk bakar. Karena di sini Derry ini tiba-tiba berencana mau membakar tubuh Vera di dalam kamar.
dengan dibuat seolah-olah kebakaran yang terjadi akibat obat nyamuk. Setelah itu dia pun langsung balik ke penginapannya. Di sana Derry pun langsung ngerobek kasur untuk ngeluarin serbuk kapas dari dalam kasurnya supaya lebih mudah terbakar. Setelah beres, tubuhnya pun langsung dia letakkan di atas kasur dan numbukin barang-barang yang udah terbakar di atas kasurnya. Setelah itu barulah dia pun nyiram bensin ke kasur, tapi pas dia yang mau menyalakan api, tiba-tiba dia berubah pikiran lagi teman-teman, karena nggak berani ngebakar kamar. Jadinya dia pun langsung nyiram air ke kasurnya sampai kasurnya pun benar-benar basah teman. Setelah itu Derry pun ngebingungan lagi gimana cara melenyapkan tubuhnya selain dibakar teman. Karena nggak ada cara lain. Sekitar jam 8 malam Derry pun balik lagi ke rencana tadi, memberanikan diri untuk ngebakar tempat tidurnya teman. Jadinya dengan tergesa-gesa dia pun langsung nyalahin obat nyamuk bakar yang sengaja didekatkan ke kasurnya dengan harapan nantinya kasurnya terbakar akibat obat nyamuk. Setelah itu dengan terburu-buru dia pun langsung bergegas dan pergi secara diam-diam dari penginapan yang mana di malam itu juga. Dia pun langsung ke terminal bus untuk melarikan diri ke Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Serang, Banten. Tapi setelah Derry ini melarikan diri dari penginapannya, ternyata kasur penginapannya enggak terbakar sama sekali, teman. Karena kondisi yang emang udah basah, karena sebelum dia sempat nyiram air ke kasurnya, teman. Sedangkan pas dia yang udah nyampe di wilayah Serang, dia pun mulai menggunakan nama samaran di sana dengan harapan dia bisa lolos dari apa yang udah dia lakukan, teman. Di sisi lain, Vera yang udah nggak pulang-pulang dan juga nggak bisa dihubungin pasti ngebuat keluarganya pun khawatir, yang akhirnya mereka pun melapor soal hilangnya Vera ini ke Polresta Palembang, teman. Pihak kepolisian di sana pun langsung melakukan pencarian. Sedangkan di sisi lain, tepatnya di penginapan tadi, sehari setelah Derry melarikan diri dari sana, penginapannya pun itu mulai mencuriga karena Derry yang nginap di kamar nomor 6 itu belum juga check out, teman. Tapi awalnya mereka pun sempat nunggu dulu untuk tamu di kamar nomor 6 ini check out dan ngantar kunci ke kamarnya, teman. Terus siangnya petugas kebersihan di penginapan itu yang sedang nyapu persis di depan kamar nomor 6 itu mulai sama-sama nyium aroma yang gak sedap, teman. Yang awalnya dia kira karena sampah yang udah numpuk di tong sampah yang kebetulan di dekat kamar nomor 6 ini, teman. Jadinya dia pun ngebersihin dan ngebuang sampahnya, tapi aromanya sedapnya masih tetap kecium, teman. Karena ini dia pun itu mulai curiga kalau sumber baunya jangan-jangan dari kamar nomor 6 ini, teman. Jadinya si OB itu pun ngetuk kamar nomor 6 yang niat mau nawarin untuk sampah yang mungkin ada di kamar untuk dibuang, teman. Tapi pas pintunya diketuk nggak ada sautan, karena ini OB-nya pun langsung ngelapor ke pihak resepsionis yang emang mereka juga curiga karena kamar nomor 6 yang juga masih belum check out, teman. Apalagi setelah dapat laporan dari OB-nya kalau aroma nggak sedap yang berasal dari kamarnya, yang pasti ngebuat mereka takut. Tapi mereka juga nggak berani mendobrak pintu secara sepihak karena banyak hal yang mereka takutkan. Karena nggak mau ambil resiko, mereka pun akhirnya ngelapor soal ini ke pihak RT. Terus setelah pihak RT dan RW datang, mereka pun berani mendobrak pintunya, teman. Setelah pintunya kita dobrak, aroma pun makin menyengat dan mereka pun kaget karena kondisi kamar yang udah berantakan dengan banyaknya barang yang udah numpuk di atas kasur, teman. Terus yang ngebuat mereka semuanya kaget dan shock, bahkan sampai mual, ternyata di balik tumpukan barang itu ada tubuh wanita dengan keadaan tangan yang. Karena ini mereka pun langsung melapor ke pihak kepolisian dan gak lama kemudian kepolisian pun langsung datang ke sana dan langsung menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan tubuh wanita itu langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk diselidiki secara forensik. Yang awalnya identitasnya masih belum teridentifikasi karena emang pas ditemukan tanpa identitas, yang awalnya emang gak ada yang tahu siapa sosok wanita itu. Tapi karena sebelumnya ada laporan orang hilang, teman tubuh wanita itu pun dikaitkan dengan hilangnya Vera tersebut. Setelah didalami ternyata benar kalau wanita itu adalah Vera yang sebelumnya sempat dinyatakan hilang, teman. Yang pasti ini ngebuat keluarganya semua shock, histeris, dan semuanya mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi sama Vera, dan yang paling penting siapa pelaku yang tega melakukan itu semua dengan Vera ini, teman. Karena ini pihak kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan dan penginapan tadi sebagai TKP, yang mana pihak penginapan sebut kalau yang sebelumnya check-in ini di kamar nomor 6 itu adalah sepasang lelaki dan wanita. Setelah mereka pun menjelaskan kayak gimana ciri-ciri si lelaki arah ke Derry yang sebagai anggota TNI yang baru lulus tersebut.
Yang sebelumnya emang sempet ngebet banget pengen ketemu sama Vera, apalagi yang ngebuat mereka makin curiga ternyata Derry juga emang udah melarikan diri dari dinasnya. Beberapa hari yang lalu yang saat itu pihak TNI ini di sana juga emang sedang mencari keberadaannya, ditambah motor Vera pun yang akhirnya ditemukan di rumah Om dan Bibi Derry. Mereka pun mengakui soal apa yang udah dilakukan Derry. Jadinya saat itu tim gabungan pun langsung melakukan pengejaran dan menyebarkan poster Derry yang sebagai DPO. Yang awalnya pencarian pun sempat gagal selama kurang lebih 2 minggu pengejaran. Tapi beberapa minggu kemudian, tepatnya di tanggal 12 Juni, bibinya Derry sempat ngelapor ke polisi kalau sebelumnya Derry sempat curhat nelpon bibinya. Karena ini pihak kepolisian pun langsung ngelacak keberadaan sinyal HP-nya yang ternyata sinyal terlacak di sebuah titik yang ada di wilayah Serang, Banten. Karena ini pihak penyidik pun langsung melakukan pengejaran ke sana. Terus setelah titik lokasinya diperiksa, ya Derry pun akhirnya ditemukan yang bersembunyi di sebuah padepokan yang ada di wilayah Serang, dengan identitas palsu yang sebagai Oji bin Samsuri, yang mana penangkapan Derry pun ngebuat pihak padepokannya kaget. Ternyata Derry orang yang mereka tampung untuk belajar agama ternyata DPO di Palembang. Karena ini Derry pun langsung dibawa ke Palembang untuk diperiksa dan pastinya diinterogasi, teman. Karena kebohongan enggak akan bertahan lama. Diinterogasi akhirnya enggak butuh waktu lama, Derry pun mengakui dan menceritakan semua apa yang udah dia lakukan. Terus di bulan Agustus tahun 2019 saat menjalani sidang di Pengadilan Militer Palembang, Derry pun baru ngungkapin kalau dia sempat minta tolong ke omnya yang emang omnya nggak berani nolongin, teman. Dan juga ngaku sempat saran dari imam yang sebagai teman omnya, tapi saat keberadaan imam ditelusuri ternyata saat itu imam udah meninggal akibat tenggelam di sungai, teman, yang ada di desa Pinang Banjar, wilayah Sungai Lilin, yang terjadi lebih dari sebulan lalu, teman. Saat sidang itu berjalan terus, singkat cerita di tanggal 26 September tahun 2019 Derry pun akhirnya dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, teman, dan juga dipecat dari satuan TNI, teman. Dimana di situ Derry pun cuman bisa nangis di pengadilan yang menyesali perbuatan yang sebenarnya udah nggak ada gunanya lagi untuk dia sesalkan. Sedangkan Vera akhirnya dimakamkan di TPU Telaga Sewida, wilayah Pelaju, Palembang. Semoga almarhum husnul khotimah buat Vera, semoga amal baiknya diterima sisi Tuhan, amin amin ya rabbal alamin. Semoga kasus ini jadi amal baik untuk korban karena menjadi pembelajaran untuk kita semua, supaya kedepannya jangan sampai ada lagi korban-korban yang kayak gini terjadi dengan Vera ini. Terutama yang cewek-cewek, tolong hati-hati kalau kalian punya pasangan yang posesif. Oke teman-teman, mungkin cukup teman-teman kita menceritakan kasus naas yang menimpa Vera yang ada di kota Palembang ini, teman-teman ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Bang Jerry. Yang sudah subscribe, Abang Jerry doakan semoga panjang umur, sehat selalu, dan dimurahkan rezekinya tentunya, teman-teman. Sampai jumpa teman-teman semua, sampai jumpa teman-teman semua.